Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Beswa Tripanega Sanubari dengan NIM 110119058. Di sini saya akan menjelaskan materi Parkom tugas nomor 1A yang mana soalnya itu berbunyi hitung integral dari fungsi berikut terhadap lintasan mutlak Z sama dengan 1 arah positif. Nah, di sini kita punya fungsi fz sama dengan z plus i per z pangkat 3 plus 2 z kuadrat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memecah penyebutnya terlebih dahulu menjadi fz sama dengan z plus i per z kuadrat dalam kurung z plus 2. Nah, melihat fungsi yang sudah kita pecah ini, kita bisa mendapatkan titik singularnya. Titik singularnya itu ada dua ya teman-teman. Jadi, titik singular pertama itu ada z sama dengan 0, yang mana adalah kutub ordernya sama dengan 2, memiliki M sama dengan 2. Terus titik singular yang kedua adalah Z sama dengan minus 2, kutub sederhana M sama dengan 2. Nah, untuk memudahkan, itu kita gambar di sini. Z sama dengan 0 itu kan dia berada di dalam lingkaran. Nah, untuk Z sama dengan minus 2, itu kan dia berada di luar lingkaran. Jadi bisa dikatakan bahwa Z sama dengan minus 2 ini dia tidak singular. Nah, berikutnya lanjut untuk mencari nilai residu. Nah, di sini kita akan mencari nilai residu Z0 sama dengan 0 terlebih dahulu. Oke, yang pertama-tama kita masukkan fungsinya terlebih dahulu, fz sama dengan z plus i per z kuadrat dalam kurung z plus 2. Nah, untuk mencari nilai residu z sama dengan z0 ya, kita masukkan fungsi z sama dengan q pangkat m pangkat dalam kurung m minus 1 z0 per m minus 1 dalam kurung faktorial. Nah, kita masukkan M-nya, kan tadi kan M sama dengan 2. Kita masukkan M-nya, di sini kita dapat Q pangkat 1, 0. Kenapa ini 0? Karena tadi Z-nya sama dengan 0, teman-teman, di sini. Oke. Kemudian berikutnya per 2 minus 1 dalam kurung faktorial. Nah, didapat sama dengan setengah dikurang I per 4. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini kita mencoba untuk menurunkan Q-nya, QZ. Nah, yang mana QZ-nya itu fungsinya adalah Z plus I per Z plus 2. Nah, di sini kita misalkan saja, Z plus I itu kita misalkan sebagai U, lalu Z plus 2 itu kita misalkan sebagai V. Kita turunkan U aksen V per U V aksen per V2. Di sini kita turunkan sehingga mendapat fungsi ini nih. Fungsi Z plus 2 dikurang Z minus 1 per Z kuadrat ditambah 4Z plus 4. Nah, kan tadi kan Q-nya Q pangkat 1 0 kan. Nah, di sini kita masukkan Z-nya ini sebagai 0. 0 plus 2 minus 0 dikurang 1 per 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 4. Sehingga kita dapat setengah minus I pangkat 4. Nah, sama seperti itu teman-teman. Berikutnya kita mencari residu dari Z0 sama dengan minus 2. Yang pertama-tama kita masukkan dulu sama fungsinya Fz sama dengan Z plus I per Z kuadrat dalam kurung Z plus 2. Nah, untuk mencari residu Z0 sama dengan 2, ini tuh kita masukkan fungsi Fz-nya sama dengan Qz per Z0. Qz-nya fungsinya adalah Z plus I per Z kuadrat. Nah, untuk kita masukkan Z-nya tadi adalah minus 2 ya teman-teman. Jadi Q minus 2 sama dengan minus 2 plus I per minus 2 pangkat 2. Sama seperti fungsi yang kita dapat dari QZ tadi. Yang mana nanti hasilnya adalah minus 2 plus I per 4. Sehingga didapat integral kompleks Z plus I per Z pangkat 3 ditambah 2Z kuadrat DZ itu sama dengan 2 PI sigma residu sama dengan 2 PI dalam kurung 1 per 2 dikurang I per 4 sehingga didapatkan minus PI dikurang 1 per 4. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jawaban akhir kita adalah minus PI minus 1 per 4. Nah,
Sekian atas penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hairul Umam dengan NIM 1101193405 dari kelas TT4303. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1E nomor 1E diketahui integral 0 di Z sama dengan 1, yaitu 4Z per 2 pangkat 3 min 2Z kuadrat min 3Z. Kemudian setelah itu cari pemfaktoran penyebutnya. Jadi hasilnya adalah Fz sama dengan 4Z per Z dalam kurung Z plus 1 dalam kurung Z min 3. Setelah itu kemudian cari nilai residu. Cari nilai residu caranya dari penyebutnya. Yang pertama ada di titik Z0 sama dengan 0. Yang kedua ada di titik Z0 sama dengan min 1. Yang ketiga ada di titik Z0 sama dengan 3. Kemudian yang pertama kita cari di titik Z0 sama dengan 0. Caranya adalah residu fungsi Fz sama dengan lim Z menuju 0, 4Z per Z plus 1, Z min 3 sama dengan 0. Dan yang kedua, di titik Z0 sama dengan min 1. Caranya residu fungsi Fz, lim Z menuju min 1, 4Z, Z dikali dalam kurung Z min 3. Hasilnya Z-nya diganti min 1, hasilnya min 4 per 4 sama dengan min 1. Yang ketiga di titik Z0 sama dengan 3. Residu Fz sama dengan lim Z menuju 3, 4Z per Z dalam kurung Z plus 1 sama dengan Z-nya ini diganti 3, hasilnya 12 per 2 sama dengan 1. Karena di titik Z0 ini berada di luar daerah, sehingga fungsi integral dari Z sama dengan 1 menjadi 4Z per Z pangkat 3 min 2Z kuadrat min 3Z dz, hasilnya sama dengan 2pi dikali sigma residu. Hasilnya adalah 2pi I dikali 0 di titik yang pertama tadi, terus ditambah min 1 dari hasil titik yang kedua. Dan yang ketiga tidak dimasukin karena berada di luar daerah, sehingga hasilnya adalah min 2pi. Dan itu adalah hasil akhir dari integral 0 di Z sama dengan 1 di 4Z min per 2 pangkat 3 min 2Z kuadrat min 3Z, hasilnya adalah min 2pi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tobias Mika Sulistyo. Saya akan menjelaskan soal nomor 2C. Baiklah, di soal kita diberikan soal tentang integral kompleks dengan batasnya adalah mutlak Z sama dengan 2 dengan fungsi Z plus I per Z pangkat 4 minus 4 dz. Kita bisa memisahkan fungsi ini, fungsi penyebutnya, menjadi Z plus I per Z kuadrat minus 2 Z dan dikalikan Z kuadrat plus 2. Kemudian kita akan menemukan titik singularnya di plus minus akar 2 dan plus minus akar 2i. Kemudian kita akan mencari nilai residunya pada titik akar 2. Jadi
pada titik akar 2 ini, kita akan mengubah fungsinya menjadi Z plus I per Z plus akar 2 dikalikan Z kuadrat plus 2. Kenapa kita tidak masukkan yang Z minus akar 2? Karena kalau kita masukkan yang Z minus akar 2, hasilnya akan jadi 0. Oleh karena itu, kita tidak akan memakai yang Z minus akar 2. Kita memakai yang Z plus akar 2. Kita masukkan nilai Z sama dengan akar 2. Dan hasilnya jadi akar 2 plus I per 8 akar 2. Kemudian, kita melakukan hal yang sama pada titik minus akar 2. Pada minus akar 2, fungsinya berubah menjadi Z plus I per Z minus akar 2 dikalikan Z kuadrat plus 2. Hasilnya menjadi minus akar 2 plus I per minus 8 akar 2. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada titik akar 2i. Pada titik akar 2i, kita mengubah fungsi yang Z kuadrat plus 2. Dan fungsi yang Z kuadrat minus 2 tetap. Kita ubah fungsinya menjadi Z plus I dikalikan Z kuadrat minus 2 dikalikan Z plus akar 2i. Hasilnya, kemudian kita masukkan nilai Z menjadi nilai Z dengan akar 2i. Hasilnya akan menjadi akar 2i plus I per minus 8 akar 2i. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada titik minus akar 2i. Kita masukkan nilai minus akar 2i pada Z-nya dan akan kita dapatkan hasil minus akar 2i plus I per 8 akar 2i. Kenapa kita memakai semua titik singularnya? Karena di soal kita diberikan batas adalah mutlak Z sama dengan 2. Kita mendapatkan titik singular adalah plus minus akar 2 dan plus minus akar 2i, di mana semua titik singular tersebut masih masuk ke dalam batas yang diberikan. Oleh karena hasil dari integral dari batas Z sama dengan 2, fungsi Z plus I per Z pangkat 4 minus 4 dz adalah 2pi I dikali titik dikali hasil residunya. Hasil residu adalah ketika titik singular yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam fungsi yang kita ubah. Hasilnya adalah 2pi I dikali sigma dari semua titik sigma dari semua hasil residunya. Hasilnya menjadi 2pi I dikali 2 plus I per 8 akar 2 ditambah minus akar 2 plus I per minus 8 akar 2 ditambah akar 2i plus I per minus 8 akar 2i tambah minus akar 2i plus I per 8 akar 2i. Ya, sekian penjelasan saya soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.